Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa syarih rahimahuma wa nafa'ahuma bi ulumihima fid dharain amin. Udah pada punya kitabnya ya? Share Salman bisa? Ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada malam hari ini kita akan membaca kitab namanya adalah Risalatu Ahlus Sunnati wal Jamaah karya dari Ki Haji Hasyim Asy'ari, muassis pertama Nahdlatul Ulama. Pada bagian Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah syukran ala nawali. Ini ketemu nggak? Coba kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah syukran ala nawali. Bisa dimulai? Saya manai satu persatu ya, karena memang tradisi itu seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir Rahim yang memberikan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdu, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah, syukran dengan mensyukuri ala niwalihi atas pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, adapun salawat wassalamu dan juga salam ala sayyidina Muhammadin, semoga tercurah limpahkan ke bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan juga keluarganya Nabi Muhammad, wa ba'du dan setelahnya. Fahada, maka adapun ini kitabun ialah kitab, auda'tu meletakkan siapa aku atau menitipkan siapa aku, fihi di dalam kitab, syai'an akan sesuatu, min hadis mauta dari hadis yang menjelaskan tentang kematian, wa asyratis saati dan juga tanda-tanda hari kiamat, wa syai'an dan akan sesuatu, minal kalami dari kalam atau dari ucapan, ala bayanis sunnati wal bid'ati atas menjelaskan as-sunnah dan juga bid'ah, wa syai'an dan kepada sesuatu, minal hadisi dari beberapa hadis, bikos din nasihati dengan bermaksud nasihat, wa ilallahi al-karim dan kepada Allah al-karim yang maha mulia, amaddu panjatkan siapa aku fal ibtihali dengan bertunduk dengan berdoa, ayyan fa'ah untuk memberikan manfaat, bihi dengan kitab, nafsi kepadaku, wa amsali dan juga semisalku, minal juhali dari orang-orang awam, wa ayyaj'ala dan hendaknya menjadikan siapa Allah amali kepada perbuatan kholisan akan perbuatan yang murni, diwajihi karena zatnya Allah Subhanahu wa taala al-karim. Innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jawadun ialah zat yang maha murah, yakni maha pemurah, sering memberi itu, raufun rahim, yakni maha welas kasih. Wahada adapun ini awalus syuru'i ialah wahana memuliakan, fil maksudi dalam maksud ini, bi'aunil malakil ma'budi dengan pertolongan raja al-ma'budi yang disembah. Jadi kitab ini namanya adalah Risalatu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi sebelum musannif menjelaskan pengertian sunnah dan juga pengertian bid'ah nantinya, maka musannif membaca hamdalah terlebih dahulu. Setelah membaca hamdalah kepada Allah, lalu kemudian Ki Hasyim Asy'ari membaca salawat yang dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Tidak hanya itu, dan setelahnya yaitu tabi'in. Kitab ini katanya Ki Musannif, yakni Ki Hasyim Asy'ari, merupakan kitab
di mana aku titipkan kepada kalian setelahku, atau aku titipkan kepada pengikut-pengikutku nanti, yakni warga Nahdlatul Ulama ini, di mana kitab ini akan menjelaskan tentang seputar permasalahan hadis yang berbicara tentang kematian, dan kitab ini berbicara tentang asratis sya'ah, tanda-tanda hari kiamat seperti apa. Dan tidak hanya itu, wa syai'an minal kalami an bayanis sunnati wal bid'ati. Kitab ini akan menjelaskan tentang seputar permasalahan sunnah dan juga bid'ah versi Nahdlatul Ulama seperti apa. Wa syai'an minal ahadisi biqasdin nasihah. Dan juga banyak sekali kita akan nantinya berbicara tentang hadis yang tujuannya hanya semata-mata memberikan nasihat kepada diriku sendiri, kata Ki Hasyim Asy'ari, dan juga kepada pengikutku nantinya. Kemudian faslun fi bayanis sunnati wal bid'ati, adapun ialah fasal ini menjelaskan tentang sunnah dan juga bid'ah. Jadi kitab ini pertama kali oleh musannif dimulai dengan definisi dari sunnah dan juga bid'ah seperti apa, biar nanti ketika seseorang menemukan hal yang baru tidak gagal paham dalam menentukan apakah ini sunnah atau bid'ah secara hakikatnya. As-sunnatu bid-dhammi wat tasydidi kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi. Adapun kata sunnah bid-dhammi dengan terbaca dhammah huruf sinnya, sunnah bukan sunnah, wat tasydid dan juga tasdid, kama sebagaimana keterangan qala yang berkata Abul Baqa, siapa Imam Abul Baqa fi kulliyatihi dalam perkuliahannya mah, luatan secara bahasa, at-tariqatu ialah jalan, walau waira mardiyatin meskipun tidak diridhai. Jadi yang pertama adalah sunnah secara luatan atau secara bahasa ilmiahnya adalah secara etimologi. Pengertian sunnah secara etimologi disampaikan oleh Imam Abul Baqa dalam perkuliahannya, yaitu at-tariqah, jalan. Meskipun jalan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasul dan para salafun saleh. Intinya setiap nanti tariqah, setiap nanti itu jalan, di mana jalan tersebut baik diridhoi atau tidak maka dinamakan dengan sunnah, tapi versi bahasa lebih umum bahasanya. Sementara wa syar'an, adapun sunnah secara syariat, ismun ialah suatu nama, litariqati bagi jalan, al-mardiyati yang diridhoi, al-maslukati yang ditempuh fid dini di dalam agama, salaka yang menempuh kepada al-maslukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awairuhu atau selainnya Rasul, mimman dari seseorang. Jadi min di sini kalau ngerti nahu itu min bermakna bayan, bermakna keterangan. Jadi maknanya min di dalam alfiyah itu banyak sekali kan. Ba'id wa bayyin wa tali fi amkinah. Salah satunya adalah ba'id sebagian, salah satunya juga ini bayan. Jadi kalau kita tidak menguasai nahwu maka akan sulit untuk memahami kitab nantinya. Jadi min di sini itu sebagai penjelasan dari wairu. Wairu itu siapa? Selain Rasul itu siapa? Mimman berupa seseorang, bukan min bermakna dari, tapi mimman berupa seseorang. Huwa yang adapun man, alamun ialah yang dijadikan panutan fid dini di dalam agama. Nah, bagi orang terutama juga Nahdlatul Ulama, santri-santrinya ini, yakni harus bahkan wajib untuk mempelajari ilmu saraf juga selain ilmu nahwu. Seperti ini kata alamun. Jangan sampai kemudian di sini itu dibaca ilmun, karena nanti pemahamannya beda. Alamun itu artinya adalah orang yang dijadikan panutan, tapi kalau ilmun adalah pengetahuan. Tapi di sini itu alamun fiddin, orang yang dijadikan panutan di dalam agama. Seperti siapa? Kas-sahabati, seperti sahabat. Radiyah, semoga meridhai Allah, siapa Allah, anhum dari sahabat. Biqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Alaikum ay ilzamu alaikum. Ini juga
Kalau di dalam alfiah itu ada namanya ketika nanti ada kalimat di mana kalimat tidak bisa dimasuki nun niswah, non taukid khafifah, non taukid tsaqilah, maka itu dinamakan dengan kalimat isim fi'il. Jadi kalau kita belajar nahwu kan ada kalimat fi'il, kalimat isim, kalimat huruf. Tapi ada yang nomor 4, kalimat isim fi'il. Tidak bisa menerima tanda kalimat isim, tidak bisa menerima tanda kalimat fi'il. Tapi artinya secara hakikatnya ini fi'il, secara lafal ini isim. Makanya di sini itu alaikum di mana ilzamu. Dalam alfiah dijelaskan seperti apa di Jal? Gimana? Pernah belajar alfiah enggak? Teman-teman pernah belajar alfiah enggak di pondok dulu? Di Rijal, hatam Rijal. Pernah hafal mungkin 10 bait gitu. Ya. Nanti di bait yang ke-12 13 lupa anak. Nanti di sana wal amru illam yakulinuni fa'al fihi huwas munahusa wa hayyahan. Jadi setiap fi'il amar, setiap kalimat di mana tidak bisa menerima nun taukid khafifah, nun taukid tsaqilah, nun taukid nun nisbah maksudnya secara mahalnya dan itu isim, maka itu dinamakan isim fi'il amar nantinya seperti soh sama hayyahan. Alaikum al ilzamu alaikum gitu. Bisunnati maksudnya di sini alaikum berpegang teguhlah kalian semua bisunnati terhadap sunnatku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan juga sunnat khulafa'ir rasyidin min ba'di setelah. Artinya adalah secara definisi syariat yang dimaksud dengan sunnah adalah ismun littariqah al-mardiyah al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu nama di mana nama ini berbentuk jalan dan itu ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mesti jalan ini merupakan jalan yang sudah diridhoi oleh Allah dan juga Rasulnya. Tidak hanya dijalani oleh Nabi, tapi juga dijalani oleh para sahabatnya setelahnya, yaitu dijalani bagi orang-orang yang dijadikan panutan bagi kita. Jadi itu yang dimaksud dengan sunnah. Jadi tidak serta-merta sunnah itu aqwalun wa af'alun itu ucapan dan juga tindakan yang berasal dari Nabi, tidak. Yang dimaksud sunnah di sini nama jalan, di mana nama jalan itu ditempuh oleh Nabi dan juga para sahabat, dan itu mesti jalannya sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah di sini alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Jadi konsistenlah kalian untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh para sahabat, dan apa diajarkan oleh para tabi'in setelahnya itu. Karena ada di dalam Al-Quran itu ihtadaitum. Ketika kalian mengikuti mereka para sahabat, maka kalian akan nanti aku kasihkan berupa hidayah. Gitu. Banyak juga hadis yang masyhur disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika nahnu wal ansari katanya Umar, nahduru majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fa yauman was sahabatu la yatajawazuna hatta yata'allamu asra ayatin wa yu'allimu wa ya'maluna biha. Suatu ketika kami sahabat Ansor itu menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi masa ke masa, setiap hari bahkan gitu. Dan seorang sahabat tidak pernah melewatkan untuk mempelajari 10 ayat sampai mereka mengetahui artinya dan mereka menerapkan apa yang mereka ketahui sebelumnya. Dan hal ini selaras dengan disampaikan oleh Sayyidina Ali, man alimah wa amilah wa allamah warasahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang tahu kemudian mengamalkan ilmunya serta mengajarkan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan ilmu laduni, ilmu yang sebelumnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh kita mengenai ilmu tersebut. Gitu. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tahu ilmu, mereka tidak pernah mengamalkan ilmunya, ada juga sabdanya asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa' bilmihi. Orang yang pedih nanti siksanya di hari kiamat adalah orang yang tahu
tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Orang yang tahu sholat subuh misalnya itu wajib, kemudian sholat subuhnya jam 9. Ya, astagfirullah. Berarti ini udah kayaknya pengalaman semua ini. Gitu ya. Nah, itu maksudnya. Yang ketiga adalah urfan. Urfan secara uruf. Jadi kita akan definisikan sunnah secara bahasa, sudah disebutkan sebelumnya. Sunnah secara syariat, dan yang terakhir adalah sunnah secara urfan. Jadi kalau bahasa kerennya secara praktis seperti apa? Ma wadaba alaihi muqtadan, ini bukan muqtadi ya, muqtadan nabiyyan kana awwaliyan wa sunni mansubun ila sunnati hudifa atau linisbati. Adapun sunnah secara adat, secara uruf, ma ialah sesuatu wadaba yang senantiasa alaihi atasna muqtadan siapa orang yang dijadikan panutan, nabiyan ialah berupa nabi, karena ada siapa muqtadan awwaliyan atau berupa para wali. Nah, sementara yang dimaksud dengan sunnah secara uruf, secara adat adalah suatu perbuatan yang sudah senantiasa dilaksanakan oleh para nabi dan juga para wali. Jadi tidak mungkin nabi, jadi karena nabi ini termaksum dari dosa besar, tapi kalau dosa kecil ulama khilaf. Ada yang mengatakan seperti kaum Syiah dan juga kaum Khawarij, nabi itu tidak terlaksana atau tidak tidak pernah melakukan dosa kecil. Tapi kalau pendapat Imam Ibnu Taimiyah, kemudian juga pendapat Imam Al-Ghazali, Nabi pernah punya kesalahan juga, tapi kesalahannya itu kemudian Nabi langsung bertaubat. Nah, seperti apa contoh yang hadis masyhurnya adalah Nabi itu didesain oleh Tuhan, yaitu seperti kalian ini, yaitu tidak melakukan sholat subuh pada waktunya. Nah, secara syariat itu adalah dosa kecil. Jadi mungkin kalian mengikuti Nabi. Benar berarti. Iya benar. Tapi boleh tanya nggak? Iya ya. Tapi misalnya Nabi ngelakuin dosa itu berarti itu keluar dari konteks kemaksuman Nabi bang? Enggak, makanya Nabi itu yang dimaksud dengan maksum ini maksum dari dosa yang besar, bukan maksum dari dosa yang kecil. Kalau dosa kecil itu Nabi tidak termaksum dari hal itu. Nah, wasunni mansubun ila sunnati hudifa atau linisbati. Ini kalau di ada harakatnya, kitab-kitab yang ada harakatnya seperti bacanya. Tapi bisa dibaca dua. Wasunni, kalau yang pertama adalah wasunni, adapun kata sunnat mansubun ialah dinisbatkan ila sunnati kepada sunat. Jadi mansubun jadi khobarnya dari as-sunni. Wal khabaru marfu'un walam tarafi dhamatun dhahiratun ghairihi. Itu kalau diirabkan. Hudifa dibuang atau apa tak linisbati untuk mengisbatkan. Ini ketika nanti hudifa itu dimaksudkan adalah fi'il madhi. Tapi ada bacaan lain, ini kalau bisa kalian mempelajari ilmu nahwu gitu. Was sunni, adapun sunni jadi mubtada, mansubun ini jadi sifatnya lafal sunni yang dinisbatkan ila sunnati kepada sunat, hatfut ta'i ini jadi khobarnya. Sehingga hatfut ta'i ini dari masdar, bukan dari fi'il madhi. Hatfut ta'i ialah membuang tak dinisbati untuk dinisbatkan. Sama juga penjelasannya, tapi yang membedakan adalah cara pemaknainya. Kalau pemaknaan pesantren seperti itu. Jadi kata sunnat yang dinisbatkan kepada lafaz as-sunnah, as-sunni yang dinisbatkan kepada as-sunnah itu membuang tak nisbahnya. Asalnya adalah sunnatun, tapi di sini as-sunni dibuang tak linisbah itu, bukan tak lil muannas tapi linisbah. Ya. Paham ya? Sampai jam berapa ya? Lanjut. Wal bid'atu, adapun bid'ah kama sebagaimana keterangan qala yang berkata Syekh Zarruq, siapa Imam Syekh mana udah fi uddatil murid, di dalam kitab Uddatul Murid, syar'an secara syarak, hidatsu amrin ialah membuat sesuatu. Ini bukan memperbarui, artinya membuat sesuatu. Fit dini, di dalam agama, yusbihu yang menyerupai ayakun apa hendaknya ada apa din
minhu ialah sebagian dari din. Walaisa sementara tidak ada apa ma minhu ialah sebagian din. Sawaun ialah sama saja karena ada apa din. Karena apa ada kembali ke mana? Kema bisoroti berupa formatnya atau bil hakikati atau dengan substansinya. Liqaulihi karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa waradun. Man adapun orang ahdasa ialah yang membuat-buat siapa man fi amrina dalam urusanku hada ini ma kepada sesuatu laisa yang tidak ada minhu ialah sebagian dari ma fahuwa maka adapun ma raddun ialah tertolak. Wa qauluhu dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah adapun semua bid'ah ini bukan makna kulliyah. Nanti kalau dalam ilmu mantik itu ada kullun bimakna kulliyah, ada bimakna istilahnya gampangnya bimakna ba'id, ada bimakna kulliyah gitu. Tapi di sini adalah bimakna ba'id. Wa kullu muhdatsatin atau adapun masing-masing muhdatsah sesuatu yang baru bid'atun ialah bid'ah. Waqad bayyana dan sungguh menjelaskan al ulama siapa ulama rahimah semoga merahmati hum kepada ulama Allahu siapa Allah anal makna kepada sungguhnya makna fil hadisain dalam hadis ini madkurain yang disebutkan keduanya raji'un ialah dikembalikan ditawiril hukmi kepada mengubah hukum bi'tiqadima dengan meyakini sesuatu lais yang tidak ada apa-apa dikurbatin ialah ibadah kurbatan akan ibadah la mutlakil ihdasi bukan secara mutlak ihdas. Karena kot tanawalat kot di sini kalau masuk ke fi'il madhi di mana apa? Pernah belajar itu kan? Ada kot di mana fi'il madhi. Kot ketika masuk ke fi'il madhi faedahnya ada dua. Di mana tahqiq, di mana takrib. Misalnya juga kot koma berarti sungguh itu di mana tahqiq. Sungguh ia sudah berdiri. Tapi kot qomatis sholat itu bukan sungguh mananya, tapi sudah dekat apa waktu sholat. Jadi kot ketika masuk fil madhi ada dua. Kot di mana tahqiq, di mana takrib. Di sini di mana tahqiq gitu ya. Nah, kot karena sesungguhnya memperolehhu kepada ma syariatu apa syariat usuliha dengan fondasinya syariat. Fayakunu maka ada apa ma raji'an ialah dikembalikan ilaiha kepada syariat atau bifuru'iha atau dengan cabang-cabang syariat fayakunu maka ada apa ma mukishan ialah dikiaskan alaiha atas syariat. Nah intinya adalah yang dimaksud dengan bid'ah ini ihdatsu amrin fid din yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurati aw bil haqiqati. Membuat-buat di dalam sesuatu, membuat-buat di dalam agama di mana sesuatu ini itu bukan bagian dari agama tapi dimasukkan dalam agama. Paham nggak? Jadi asalnya sesuatu perbuatan atau ucapan ini bukan dari agama tapi ini seakan-akan kemudian kita masukkan pada bagian agama. Itu yang dimaksud bid'ah. Jadi membuat sesuatu yang baru di mana sesuatu itu bukan agama tapi dimasukkan seakan-akan bagian dari agama. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Nah, baik sesuatu tersebut itu berupa surah bentuknya ataupun dengan hakikatnya. Surah ini berarti secara format semata. Contoh misalnya keyakinan tentang Tuhan itu ada 3. Tapi sebenarnya Tuhan triologi ini itu seakan-akan satu. Tuhannya 3 tapi dikiaskan satu. Jadi kalau agama orang Kristen seperti itu kan, Tuhannya 3 tapi esensinya satu. Nah, jadi seakan-akan ini bukan dari bagian dari agama, tapi kemudian kita masukkan pada bagian agama. Nah, ini yang dimaksud dengan bid'ah. Au bil haqiqati atau dengan formatnya. Ini formatnya, kalau bil haqiqati ini prakteknya. Contoh misalnya juga banyak sekali dilaksanakan oleh para sahabat. Sayyidina Umar misalnya melakukan sholat tarawih gitu ya. Prakteknya nggak pernah dilaksanakan oleh Rasul, tapi Sayyidina Umar pernah melakukannya. Apakah kemudian nanti ini praktek yang disampaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bid'ah
dan itu tercela atau terpuji, nanti kita bahas nih. Alasannya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Setidaknya Syekh Zarruq ini mendefinisikan bid'ah sebagaimana saya sampaikan sebelumnya berasal dari dua hadis yang masyhur, yaitu yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Barang siapa yang membuat-buat di dalam agama dan sementara itu bukan bagian agama, maka itu harus kita tolak. Dan hadis yang kedua adalah kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Jadi setiap atau masing-masing dari hal yang baru adalah bid'ah, bukan semuanya. Contoh misalnya ada kata semua anak NU hadir pengajian. Apakah semuanya warga NU di Pakistan hadir? Tidak. Artinya ini berarti masing-masing dari anak warga NU hadir pada majelis. Gitu. Jadi bimana sebagian semata. Kullun di sini itu bimana bagian. Jadi sebagian dari hal yang baru itu adalah bid'ah. Waqad bayyana al-ulama rahimallahu bi Qur'an al-ma'na fil haditsain al-madhkuraini raji'un li tawyil hukmi. Kemudian musannif yakni para ulama di sini menjelaskan terkait dua arti hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Maksudnya adalah yang dimaksud dengan kata bid'ah di sini itu artinya adalah merubah hukum dengan meyakini sesuatu di mana itu bukan ibadah, kita yakini itu bagian dari ibadah. Asalnya itu bukan ibadah, tapi kita yakini itu bagian dari ibadah. Contoh juga yang lainnya, kita yakini itu adalah ibadah, tapi kita yakini itu bukan ibadah, itu juga bid'ah. Contoh misalnya kita yakin betul secara umumnya sholat subuh misalnya itu wajib atau sholat duha itu sunat. Kemudian kita yakin sholat duha itu bukan ajaran Islam. Berarti orang yang mengatakan sholat duha bukan ajaran Islam ini bid'ah. Kenapa? Karena memang orang yang mengatakan sholat duha itu bukan dari ajaran Islam karena sudah membalik-balikkan hukum di dalam agama. Yang seyoginya itu kita yakini sholat duha bagian dari agama, tapi kita yakini itu bukan dari agama. Paham nggak? Ya. Itqad tanawalat asyari'atu bi usuliha. Nah, kita harus tahu sesuatu yang baru itu di dalam agama, apakah itu merupakan asal atau furu'. Kalau misalnya itu asal, maka kita harus kembalikan kepada fondasi Al-Quran sama hadis. Tapi kalau misalnya itu furu', maka ada ijma, ada qiyas. Contoh misalnya gampangnya, kita menemukan di dalam NU, kita punya tradisi seperti misalnya tahlilan. Tahlilan ini kan hal yang baru yang tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, bahkan para aimmatus salaf yang 4 madhab yang 4 tidak pernah melakukan. Tapi NU punya tradisi seperti itu. Ketika ini berupa asal, maka kita harus cari pada asalnya. Apakah benar tahlilan ini? Tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu kan membaca tahlil, membaca la ilaha illallah. Itu kan tahlilan. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, apa ada yang membicarakan tentang melafalkan la ilaha illallah pada waktu tertentu? Oh, ternyata ada. Berarti ketika kita berbuat suatu hal yang baru secara formatnya, tapi secara esensinya itu merupakan asal, maka itu bukan bid'ah nantinya. Kita akan bahas berikutnya. Yang kedua adalah apabila permasalahan furu'iyah. Furu'iyah ini tidak pernah dijelaskan oleh Rasul, tidak pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu hal yang baru, maka hal yang baru ini harus dikiaskan kepada asalnya. Kias ini metode yaitu menyamakan hukum. Contoh misalnya, sekarang itu kan ada beras, ada yang lain semacamnya. Beras itu
pada zaman Rasulullah tidak, yakni jarang para sahabat untuk mengkonsumsi beras. Tapi beras itu juga sama sifatnya pada zaman Rasulullah, yaitu disamakan dengan gandum. Gandum sama beras sama-sama punya kesamaan, yaitu sama-sama makanan pokok. Otomatis nanti sifat dari hukum menjual beras dengan menjual gandum itu harus disamakan. Ini namanya qiyas. Ketika nanti menemukan hal yang baru tapi itu tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi, tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, tidak pernah Al-Quran itu melarangnya, menyuruhnya bahkan, maka itu harus dikiaskan kepada asalnya ketika berupa furu'iyah gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi bid'ah. Sekarang adalah wa mawazinuhu. Qala berkata siapa Syekh Zarruq, kayaknya kalau setiap kata lebih ini ya panjang ya. Saya bahas secara lafal aja biar cepat. Qala wa mawazinuha salasatun. Al-awwalu ayyan dura fil amril muhdatsih. Fa in syahida lahu muqdamu syari'ati wa asluha falaysa bibid'atin. Nah, yang kedua, setelah membahas tentang definisi sunnah, setelah membahas tentang definisi bid'ah, maka kita akan membahas tentang mawazin. Mawazin itu alat ukur hal yang baru ini apakah dinamakan dengan bid'ah atau tidak. Ada alat ukurnya gitu. Ada timbangannya. Untuk kita katakan ini adalah bid'ah, ini kita katakan ini bukan bid'ah gitu ya. Yang pertama adalah ayyan durah fil amril muhdatsih. Kita harus melihat sesuatu yang baru itu. Fa in syahida lahu maqdama syari'ati wa asluha falaysa bid'atin. Kalau kemudian nanti hal yang baru ini ternyata memang kita temukan di dasarnya di dalam Al-Quran sama hadis, maka itu bukan bid'ah karena ada dasarnya. Seperti tahlilan tadi, yaitu membaca la ilaha illallah, membaca surat Yasin misalnya, faqra'u yasin ala mautakum, itu kan hadis Nabi, bacalah Yasin pada orang-orang mati kalian gitu. Tapi cuma kita membacanya pada malam Jumat aja gitu, karena tradisi itu seperti itu. Esensinya membaca Yasin dianjurkan juga oleh Nabi. Ketika nanti ada hal yang baru berupa tahlilan, maka ini ketika nanti berlandaskan Al-Quran sama hadis, maka itu bukan bid'ah hakikatnya, karena ada landasannya. Yang wa in kanat mimma ya'ba dzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Perbuatan yang baru apabila nanti ada pertentangan secara jelas oleh Al-Quran maupun hadis dengan segala aspek apapun, maka kita yakini perbuatan yang baru itu adalah batil dan juga sesat. Tapi apabila nanti perbuatan yang baru itu tidak pernah Al-Quran melarangnya, tidak pernah Al-Quran mencegahnya, tidak pernah hadis melarangnya, tidak pernah hadis menyuruhnya, maka itu juga bukan bid'ah. Contoh misalnya yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar pada waktu itu membangun Baitul Mal, membangun penjara udah ada pada Sayyidina Umar, kemudian juga nyusun mushaf pada masa Sayyidina Utsman. Itu semuanya adalah hal yang baru dan tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi, dan Al-Quran tidak pernah melarangnya, bahkan Al-Quran tidak pernah mencegahnya. Al-Quran tidak pernah melarang, Al-Quran tidak pernah menyuruhnya, maka itu juga bukan bid'ah. Kita harus kembalikan kepada dasarnya juga, gitu ya. Wa in kanat mimma turaja'at fihi al-adillatu wa tanawalat asyubhatu wastawat fihi wujuhu tubirat wujuhu wa ma tarajjaha min dzalika ruji'at ilaihi. Nah, apabila nanti ada hal yang baru, ketika itu dikembalikan ternyata beragam dalil, maka kita harus melihat dalil-dalil yang mereka gunakan. Apakah mereka gunakan dalil itu benar atau mereka menggunakan dalil salah? Ketika nanti kita ukur bahwasanya hal yang baru ini itu ternyata memang berlandaskan Al-Quran,
tapi metodenya salah, maka itu juga dikatakan bid'ah. Tapi ketika nanti ini berlandaskan Al-Quran tapi metodenya benar, maka itu bukan bid'ah. Contoh seperti apa? Contoh pemahaman Qadariyah dan Jabariyah dan juga Murji'ah. Banyak sekali dari golongan mutakallimin seperti Qadariyah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan kita. Jadi bagi manusia bebas mau kemana-mana udah, karena itu hak prerogatif dari manusia. Kita melakukan hal apapun itu karena kehendak kita, bukan karena kehendak Tuhan. Kalau Jabariyah sebaliknya, yaitu kita kesini ini murni karena takdir Tuhan, bukan karena kita ingin kesini. Tapi kalau Qadariyah itu kayak kita memang murni kesini, Tuhan tidak pernah mengatur hal itu. Dalilnya Qadariyah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dapat merubah takdir suatu kaum sampai mereka sendiri merubahnya. Qadariyah juga ulamanya itu dari kaum Islam, dan beliau-beliau itu dari ulama Islam dari golongan Qadariyah juga berlandaskan dengan ayat Al-Quran sama hadis, tapi metodenya beda. Yang dimaksud dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ini kan kita maknai secara tafsirnya. Yughayyiru itu berasal dari kata ghayyara, merubah. Artinya kalau merubah itu dimana mutaaddi. Mukul sama memukul beda, berdiri sama memberdirikan itu beda, bekerja sama memperkerjakan itu beda. Bekerja berarti kita yang bekerja, tapi memperkerjakan itu kita memperkerjakan orang lain, gitu kan? Mutaaddi itu dalam ilmu sharaf usulul athari inda ta'luqil fi'lil mutaaddi. Wayyarah berarti, contoh gampangnya gini, ada handphone di sini, asalnya di sini, kita ubah dari sini, berarti ada ketetapan asal dong. Otomatis nanti Qadariyah ini yang mengatakan Allah tidak mengatur urusan hambanya sampai hal sekecil pun itu salah mengambil dasar, karena memang itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Jadi bahasanya itu qiyas ma'al farik. Mereka berlandaskan Al-Quran, tapi Al-Quran tidak berbicara tentang hal demikian. Jadi kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Apabila ada dalil yang berbeda, maka kita harus tinjau dalil itu. Kalau dalil itu sahih, maka itu adalah perbuatan sunnah. Tapi kalau dalil itu tidak sahih, yakni salah, menyalahi aturan syariat, maka itu dikatakan bid'ah. Gitu ya. Yang kedua, wal mizanu as-sani, alat ukur yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immati wa salafil ummatil amilina bi tariqis sunnati. I'tibaru qawaidil a'immati. Nah, yang pertama alat ukurnya bid'ah adalah melihat praktek itu sendiri yang baru. Yang kedua adalah kita melihat pada kaidah-kaidah para imam, kaidah-kaidah para ulama salaf yang menggunakannya. Jadi kita harus melihat kaidah-kaidah yang mereka gunakan. Itu alat ukur bid'ah yang kedua. Apakah sesuai dengan sunnah atau tidak? Kalau misalnya nanti sesuai dengan sunnah, maka itu bukan bid'ah. Tapi ketika dalil yang mereka gunakan itu menyeleweng dari sunnah dan juga Al-Quran, maka itu kita katakan sebagai bid'ah. Ya. Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bihi wa ma wafaqa usuluhum fa huwa haqqun. Ini maksud saya tadi. Ketika ada dalil yang disampaikan oleh para ulama salaf dan kemudian mereka mempraktekkan dalam kejadian yang baru dan ternyata ada landasan Al-Quran sama hadis dan sesuai dengan penggunaan kaidahnya, maka itu bukan bid'ah melainkan kebenaran. Tapi sebaliknya, apabila berbeda dengan Al-Quran sama hadis, maka itu dinamakan dengan bid'ah. Wa ini talafu fihi far'anu aslan, meskipun mereka itu berbeda dalam hal cabang dan juga asalnya. Fakullun yatba'u aslahu wa dalilahu. Setiap sesuatu itu harus kita ikuti pada asalnya.
Kalau ada hal yang baru, di mana hal baru ini ada landasan Al-Quran sama hadisnya, maka harus dikembalikan kepada dasar Al-Quran sama hadisnya. Tapi ketika nanti ada hal yang baru, tidak ada landasan syar'inya, baik itu dari Al-Quran sama hadis, maka itu kita harus kiaskan kepada asalnya. Gitu. Waqat waqa'a min qawaidihim annama amila bihi salafu wa tabi'ahum al-khalafu la yasihu ay yakuna bid'atan wala matmuman. Ini yang sering yang sering dicaci maki oleh kaum sebelah. Yaitu setiap perbuatan ulama salaf kemudian ulama khalaf itu mengikutinya, maka kita yakini itu artinya adalah bukan bid'ah dan bukan tercela. Contoh, ada para sahabat yang melakukan seperti itu. Contoh juga para sahabat misalnya melakukan perbuatan itu. Kemudian tabi'in setelahnya melakukan perbuatan yang disampaikan oleh para sahabat. Tabi'in setelahnya juga, yaitu mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in sebelumnya. Maka perbuatan yang baru yang sudah dilaksanakan oleh 3 fase itu bukan bid'ah namanya. Ya. Seperti sholat tarawih. Sholat tarawih sudah dilaksanakan oleh para salaf, yaitu sahabat. Tabi'in juga pernah melakukannya, tabi'in juga pernah melakukannya. Maka tidak boleh katakan tarawih ini sebagai bid'ah. Kemudian wa ma tarakahu bi kulli wajhin watihin la yasihhu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Begitu pula apabila ada sahabat, para tabi'in, para salafun saleh meninggalkan perbuatan yang baru yang terjadi pada masa itu dengan segala aspek yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis, maka tidak dibenarkan bagi kita untuk mengatakan itu artinya adalah perbuatan sunnah. Sahabat meninggalkan, tabi'in meninggalkan, tabi'in meninggalkan, maka tidak boleh kita katakan hal yang baru itu bagian dari sunnah. Tapi wa ma asbatu aslahu walam yarid anhum fi'luhu faqala malikun bid'atun li annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum. Apabila ada perbuatan di mana para ulama salaf sudah menetapkan perbuatan itu tapi tidak pernah dilaksanakan oleh para ulama salaf, bahkan tidak pernah dilaksanakan oleh para ulama khalaf setelahnya. Ulama salaf ini hidup pada 3 abad. Jadi pada abad ke-1, 2, 3 300 Hijriah. Kayak Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriah kan. Berarti Imam Syafi'i termasuk dari ulama salaf. Kalau ulama khalaf siapa? Seperti Imam Al-Ghazali, seperti Imam Rafi, Imam Nawawi, itu hidup pada abad ke-4 Hijriah udah. Nah, ketika para ulama salaf menetapkan sesuatu dan tidak pernah melakukannya, bahkan para ulama khalaf setelahnya tidak pernah melakukannya, maka kata Imam Maliki ini perbuatan bid'ah. Karena para sahabat, para ulama salaf, para ulama khalaf tidak mungkin meninggalkan kalau memang perbuatan itu perbuatan yang muhim, yang penting menurut mereka. Logikanya seperti itu. Tapi waqala Syafi'i laisa bid'atin. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu bukan bid'ah. Wa illam ya'mal bihi as-salaf, meskipun para ulama salaf tidak pernah melakukannya. Jadi apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in, maka tidak boleh kita katakan itu bagian dari bid'ah. Ya. Tidak boleh kita katakan itu bagian dari bid'ah versi Imam Syafi'i. Meskipun para ulama salaf sebelumnya tidak pernah melakukan. Kenapa? Li'anna tarkahum lil amal bihi qad yakunu li'udrin. Karena memang ada kalanya para ulama salaf meninggalkan perbuatan yang baru pada masanya itu ada alasan, ada udur, di mana udur tersebut itu ada pada diri mereka. Qoma bihim fil waqti. Au lima, atau karena alasan huwa al afdalu minhu,
atau karena alasan di mana perbuatan lain yang lebih penting untuk dilakukan. Contoh misalnya seperti apa? Seperti tahlil ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf, tidak pernah dilakukan oleh para ulama khalaf gitu. Tapi kemudian jangan katakan tahlil ini sebagai dari bid'ah. Karena boleh jadi ulama salaf sebelumnya yang tidak pernah melakukan tahlil itu karena ada udzur alasan atau karena ada sesuatu pekerjaan yang itu lebih penting menurut mereka. Wal ahkamu ma'khudatun minasyari wa qad athbatahu wa talafu aidan fi sampai berapa? Sampai mau sholat atau gimana? Hah? Beneran? Berarti ada yang jenuh? Di komat aja. Sampai di komen aja ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Gimana? Itu anak. Ya seperti Ana sampaikan tadi maulidan juga sama. Maulid yang secara formatnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in. Tapi esensi dari maulidan ini apa? Bungkusnya maulid, tapi praktek ajarannya apa? Yang pertama silaturahim, sangat dianjurkan oleh Nabi. Yang kedua adalah mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sangat dianjurkan oleh para sahabat. Jadi meskipun formatnya baru, istilahnya kemasan baru, tapi isinya itu sama diajarkan oleh Nabi, itu bukan perkara bid'ah. Gitu. Tapi kalau tadi kan kalau semisal suatu hal yang baru ini itu tidak ada asalnya, terus maka kita kiaskan kepada Ya, hukum kalau- awalnya. Nah, apakah semua hal baru itu harus dikiaskan? Dan ada nggak sih syaratnya untuk mengkiaskan itu? Apakah hanya ini kayaknya gini deh gitu loh? Kan ada loh yang misalkan dia tuh hanya asal-asalan dalam mengkiaskan. Jadi Ya. kayak pakai cocokologi doang gitu, enggak Ya, ya. dengan syarat-syaratnya. Nah, itu apa aja? Ya. Nah, makanya nanti dalam usul fikih itu cara mengistinbatkan hukum, cara memunculkan produk hukum yang baru. Itu ada sumber yang keempat namanya kias, silogisme. Kias ini itu tidak serta-merta mengkiaskan sesuatu kepada asalnya, tidak serta-merta hal yang furu'iyah, yang cabang ini dikiaskan kepada asalnya, tapi itu ada banyak panjang nanti kalau kita jelaskan. Itu panjang di dalam bab kias, nanti mungkin ya bahasanya, tapi intinya itu ada kriteria yang sangat panjang untuk belajar kias. Nanti kita belajar usul fikih. Nah, kemudian wahtalafu aidon fi ma lam yarid lahu minas sunnati mu'aradun wala subhatun faqala malikun bid'atun. Begitu juga ulama ikhtilaf tentang perbuatan atau ucapan yang dimana syariat itu tidak pernah menentangnya dan tidak ada syubhat di sana, maka Imam Maliki mengatakan itu artinya adalah perbuatan bid'ah. Jadi misalnya ada perbuatan yang baru, perbuatan baru ini itu syariat tidak pernah menentangnya dan juga tidak ada syubhatnya, maka kata Imam Maliki ini bagian dari bid'ah. Wa qala Syafi'i laisa bid'atin, tapi pendapat Imam Syafi'i bukan bid'ah. Kenapa? Imam Syafi'i wastanadah li hadisin ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Imam Syafi'i mengatakan hal yang baru yang tidak ada penyelewengan terhadap syariat Islam itu bukan bid'ah. Karena Imam Syafi'i berlandaskan hadis ini ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Apa yang aku tinggalkan bagi kalian, maka bagi kalian itu dispensasi, yakni dimaafkan. Misalnya Nabi tidak pernah melakukan hal apapun dan Nabi tidak pernah melarang untuk melakukannya, maka perbuatan itu bukan dinamakan dengan bid'ah versi Imam Syafi'i. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa yang ditinggalkan oleh para sahabat, apa yang ditinggalkan oleh para tabi'in, selama itu tidak ada perintah untuk melarangnya,
baik berupa Al-Quran maupun hadis, maka itu bukan bid'ah. Ya. Contohnya seperti apa ini? Wa ala hadza itilafu fi dirfil idarati wa dzikri bil jahri wal jam'i wad du'ai. Contohnya seperti apa? Yaitu ulama itu berbeda pendapat tentang menghukumi dirbil idarah, yaitu seputar permasalahan rumah tangga. Jadi suatu hal di mana perbuatan itu dilakukan berbondong-bondong. Wa dzikri bil jahri, zikir secara nyaring. Ada mikrofon, kalau di NU ada majlisan segala macam kan. Kalau itu kan pada masa Rasul, pada masa tabi'in itu tidak pernah dilakukan. Apakah perbuatan majlisan yang dilakukan oleh NU itu termasuk dari bid'ah? Tidak. Karena boleh jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi, boleh jadi ditinggalkan oleh para sahabat, itu hal yang dispensasi, hal yang memang itu ditoleransi bagi kita. Ya. Kalau misalnya ada perbuatan itu dilarang oleh Nabi, maka perbuatan itu ketika ada yang baru maka itu bid'ah. Ya. Wal jam'i, perkumpulan kayak gini, majelis-majelisan, wa du'a, dan juga doa bijahri. Ya. It warada al hadisu at-tarwibu fihi wa lam yarid anis salafi fihi. Karena memang banyak sekali hadis yang membicarakan tentang hal itu, tapi ulama salaf tidak pernah melakukannya. Ya. Summa kullu qailin lam yakun mubtadi'an ini penting banget menurut ana. Summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qaili min muqabilihi li hukmihi bima addahu ilaihi ijtihaduhu alladhi la yajuzu ta'addiuhu. Betul. Nah, ketika ada orang yang berbicara dengan orang lain dan itu berbeda secara hakikatnya, si A berbicara, misalnya si orang Zaid berbicara A, Umar berbicara B. Ketika ada dua orang yang berbeda pendapat, maka tidak boleh di antara satu sama yang lain mengatakan orang yang berbeda pendapat dengan kita adalah mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Gitu. Karena boleh jadi mereka beda pendapat dengan kita karena beda metode yang kita terapkan dengan mereka. Beda metode yang diterapkan oleh mereka sehingga kesimpulannya juga beda. Gitu. Kemudian wala yasihu lahu al-qaulu bi butlani maqabilhi li qiyami subhatihi walau qila bidzalika la'adda ila tabdi'il ummati kulliha. Dan kemudian tidak diperkenankan bagi kita untuk mengatakan pendapat yang berbeda dengan kita pendapat yang batil. Seandainya hal ini diperkenankan bagi kita untuk menjustifikasi pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, maka niscaya kata Imam Asy'ari, kita akan membid'ahkan umat seluruhnya yang berbeda pendapat dengan kita. Waqad urifa anna al-hukm Allah Ta'ala fi mustahilil furu'i ma addahu ilaihi ijtihaduhu sawa'un qulna al-musibu wahidun aw muta'addidatun. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun al-ashra illa fi Bani Quraidah fa'adrakahum al-asru fi at-tariq faqala ba'duhum umirna bil ajalah wa sallu fi at-tariq wa qala al-akharun umirna bis salati hunaka fa'akharu wa lam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Terus ada apa? Salat dulu gak sih? Kemana? Selesai berarti ya? Al-Fatihah. Karena dulu pernah mengikuti lomba ini, lomba di mana ya?